Halo Sobat UPJ, kembali lagi di POV Podcast on Video. Kali ini kita akan memperingati tentang Hari Ibu. Perkenalkan, nama saya Divanela Ramadhania dengan teman-teman SMA kita yang dari Depok. Hai guys. Halo. Aku mau minta kalian perkenalan dulu dari SMA mana dan nama kalian juga siapa ya? Oke, halo, nama aku Najla Zakira Nadine, biasanya dipanggil Nadine. Aku sekarang duduk di kelas 12 SMA, jurusan IPA di SMA Sejahtera 1 Depok. Oke, halo guys, nama saya Rafael Isradianto, biasa dipanggil Rafael. Saya sekarang berada di kelas 12 jurusan IPA, saya berasal dari SMA Mardiwana Depok. Oke, tadi aku udah sempat mention ya kita bakal ngebahas tentang Hari Ibu. Ya. Jadi aku mau masuk ke pertanyaan pertama nih. Aku mau tahu apa sih yang pertama kali muncul di dalam pikiran kalian kalau mendengar kata ibu? Rafael mau duluan? Dua aja nggak apa. Oke, menurut aku kalau misalkan denger ibu gitu ya, yang pertama kali ada di otak aku adalah sosok yang jadi panutan kita semua, yang melambangkan kasih sayang, rasa cinta, juga memberitahu kita apa itu kehangatan gitu Kak. Dan sekaligus menjadi sosok yang menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Itu sih menurut aku. Oke, boleh Rafael? Kalau dari aku sendiri, sosok ibu itu yang pertama kali terlintas di pikiran itu adalah orang yang mengawali segalanya. Karena mulai dari ibu itu kita lahir, dan dari ibu juga kita semua ini berasal. Jadi ibu itulah yang mengawali semua kehidupan manusia di dunia ini. Oke, aduh bagus-bagus banget nih kata-katanya. Oke, kalau disuruh mendeskripsikan ibu dalam 3 kata, apa aja sih? Rafael dulu deh. Oke, gantian. Oke. Kalau disuruh sebutin deskripsi ibu dalam 3 kata, yang pertama itu adalah terbaik. Kedua itu segalanya. Ketiga itu berharga. Oke. Coba. Kalau menurut aku 3 kata kan, bukan 3 sifat ya. Iya. Kalau 3 kata buat aku perempuan luar biasa. Boleh-boleh, keren banget nih. Ya. Terus kalau aku mau tanya, apa sih makna ibu buat kalian? Oke, coba gantian duluan deh. Makna ibu menurut aku segalanya ya. Karena kebetulan kalau misalkan bunda aku itu seorang wanita karir. Emang aku dan bunda tuh bukan orang yang menghabiskan banyak waktu sebagai anak dan ibu dalam keseharian. Cuman yang bikin aku menghormati dan sangat sayang sama bunda aku adalah ketika dia punya waktu di kesibukannya untuk aku dengerin cerita aku dan bisa di tengah kesibukannya ya. Iya betul. Dan dia bisa dengerin cerita aku dan dia bisa ngasih solusi dari apa yang aku ceritain kayak gitu sih Kak. Kalau dari aku sendiri sih kurang lebih emang sama sih ya. Iya. Inti ibu itu adalah segalanya. Betul. Karena bagi aku sendiri, bunda aku sendiri itu emang orang yang emang paling berharga lah di hidup aku. Karena di setiap kondisi keluarga aku kayak gimana, kondisi aku kayak gimana tuh, pasti bunda akan selalu berusaha apapun, bagaimanapun caranya biar bisa menghasilkan yang terbaik buat aku. Walaupun emang ada sedikit struggle, harus ya lebih berusaha kesana kesini, tapi itu semua bakal dia lakukan. Yang penting itu semua demi kesuksesan aku sendiri. Oke, aduh. Kalau aku mau tanya nih, kan bentar lagi kita bakal ngerayain Hari Ibu ya? Betul. Bentar lagi tanggal 22 Desember. Biasanya kalian ada nggak sih kayak tradisi atau hal yang kalian lakuin tanggal 22 Desember itu? Oke, dulu nanti ya. Iya, silakan. Kalau yang biasa dilakukan sih kayak biasa aja sih ya. Cuma kayak ngasih kado, terus ngasih ucapan gitu-gitu. Nggak ada yang nothing very special gitu sih. Kalau boleh tahu, tahun kemarin ngasih kado apa nih? Aduh, apa ya? Udah lupa juga sih. Kalau kamu? Kalau aku biasanya kalau misalkan kita ada waktu bareng, biasanya kita makan gitu. Terus juga kalaupun nggak ada waktu, biasanya kan aku anak sulung nih Kak. Biasanya aku mengkoordinir nih adik-adik aku gimana caranya kita bikin surprise buat bunda walaupun nggak yang wah gitu. Seru banget itu. Ya,
tapi bermakna lah gitulah buat bunda gitu. Biasanya sih aku sama adik-adik aku bikin ucapan, karena adikku masih kecil, jadi ucapan anak kecil tuh yang A-nya masih besar, kayak gitu-gitu Tapi sih. itu biasanya yang memorable tuh itu. Iya, justru itu benar sih Kak, kayak gitu. Gitu ya. Terus ada nggak core memory atau momen yang berkesan yang pernah kalian alami sama ibu? Kalau aku pribadi setiap ambil rapot, nggak bercanda. Semua waktu berdua sama bunda itu menurut aku memorable sih. Cuman yang paling berharga itu dan paling keinget tuh belakangan ini, sekitar bulan Juli, aku punya kesempatan nemenin bunda buat kerja di Bandung. Ya, itu kita 3 harian itu kita bareng-bareng, bener-bener kayak cuman aku sama bunda. Dan aku kan sama bunda dulu sebenarnya nggak begitu deket Kak. Cuman gara-gara di Bandung itulah sebenarnya aku bisa kenal lebih dalam sama bunda. Aku bisa lebih terbuka sama Punya bunda. waktu luang juga berdua. Betul. Dan dari situlah kayak aku merasa ternyata tuh bunda itu nggak sekaku yang aku pikirin. Ternyata bunda tuh sesayang itu loh sama aku, kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih, kalau bisa dibilang inget, kayaknya emang enggak. Tapi kalau dibilang berharga, mungkin ini paling berharga ya. Momen itu momen aku lahir. Karena itu bisa dibilang emang momen paling berharga di hidup aku kan. Karena di mana saat aku lahir, aku ada di dunia ini, dan itu juga saat pertama kali bunda tuh ngeliat aku langsung. Jadi itu merupakan momen yang bener-bener paling berharga, karena emang gak bakal bisa diulang lagi. Dan itu emang momen pertama juga aku sama bunda aku sendiri. Jadi momen yang paling berkesan dan paling berharga itu ya saat aku lahir sih. Oke, dari awal banget berarti ya. Bener. Berkesan. Oke, apa yang kalian pelajari sih dari ibu kalian saat misalnya kalian lagi kesulitan? Apa yang beliau lakukan? Apa yang kalian dapati dari pelajari dari ibu kalian itu? Kalau yang paling bisa dapat dipelajarin tuh dari sosok bunda itu, dia tuh pekerja keras, pantang menyerah. Jadi apapun, kalau ada struggle ataupun ada masalah yang menghadang tuh, itu tuh bukan hambatan juga. Jadi masih ada jalan kok buat bisa mencapai sebuah keberhasilan. Jadi itu dari motivasi buat aku juga. Kalau ada apapun yang emang ngalangin, ya itu bukan halangan juga. Itu yang jadi pemacu jadi kita, biar kita tuh bisa semakin semangat buat jalanin yang kita lakuin. Okay. Kalau buat aku balik lagi karena bunda wanita karir, sebenarnya hal yang paling banyak aku pelajari dari bunda itu kan, bunda kalau misalkan berangkat kerja itu dari pagi, pulangnya malam gitu kan Kak, dan jarak tempuh dari rumah ke kantor bunda tuh juga nggak dekat gitu. Mungkin kemandirian sih itu yang paling banyak aku belajar dari bunda gitu. Dan aku itu dikasih kepercayaan banyak sama bunda untuk melakukan sesuatu sendiri, menyelesaikan suatu masalah sendiri kayak gitu. Dan itu juga sebenarnya membangun rasa tanggung jawab aku juga sih, kayak gitu sih. Betul, setuju. Oke, aku mau tahu nih, gimana sih bunda kalian nih, kita pakai bunda aja ya. Oh, siap. Cara bunda mendukung cita-cita atau impian kalian tuh gimana, dengan cara apa sih? Kalau misalkan aku sebenarnya bunda tuh nggak pernah yang melarang aku sih Kak. Jadi kalau misalkan selama aku itu hal positif, aku senang dan aku enjoy melakukannya, bunda selalu dukung. Dan biasanya bunda selalu memfasilitasi anak-anaknya buat melakukan apa yang mereka suka sih gitu biasanya. Kalau dari aku sendiri kurang lebih emang sama. Bunda itu emang sosok yang sangat-sangat suportif. Apapun yang aku lakuin, aku mau ngapain, andaikan itu bisa jadi baik buat aku dan bagi orang lain, pasti bunda akan full support. Dan juga bunda tuh emang orangnya akan melakukan segalanya biar aku tuh bisa berhasil. Kayak aku butuh apa, walaupun emang ada sedikit kesusahan atau struggle, tapi pasti bunda bakal berusaha bagaimanapun juga, itu kamu harus bisa berhasil. Kamu harus bisa bunda dukung sepenuh kekuatan bunda. Itu sih. Kalau aku mau tahu nih, kalau ibu kalian punya kekuatan super nih, kira-kira yang paling cocok buat
bunda tuh apa sih? Kalau dari aku sendiri, kekuatan super tuh aku ngambil dari superhero Flash, yaitu bisa cepet kemana-mana pun itu langsung dalam Gesit ya, satu bunda-bunda jentik tuh jari itu langsung. Karena bunda itu orangnya emang sibuk, jadi tuh bunda selain sibuk di rumah juga bunda sibuk di luar rumah, sibuk di tempat ibadah, bunda juga sibuk sama sekelilingnya juga sibuk. Jadi ya dengan banyak kerjaan yang bunda lakuin, menurut aku tuh satu kekuatan super yang bakal sangat-sangat berpengaruh dan berguna buat bunda, yaitu kekuatan tadi Flash tadi. Jadi bisa kemana-mana tuh cepet, semua langsung selesai dalam waktu yang sangat singkat. Oke. Pasti pencinta Marvel. Yes. Oke, Nadine. Kalau aku sih bunda udah cukup super ya buat aku. Cuman kalau misalkan ditanya nih, apa kekuatan super, mungkin membelah diri. Membelah diri itu kekuatan super bukan? Bisa jadi. Ya mungkin membelah diri karena bunda kebetulan karena kerjanya jauh juga, terus aku dan masih punya adik-adik kecil, sementara aku harus belajar. Mungkin membelah diri ya bisa mengefisiensikan waktu dia lah gitu. Kalau hadiah yang paling unik kalian pernah kasih ke bunda apa sih kira-kira? Kalau aku sebenarnya nggak pernah yang unik, cuman mungkin spesial. Yeah. Mungkin yang tadi itu aku bilang kalau misalkan aku biasanya sama adik-adik aku kita bikin surat, terus nanti kita kasih ke bunda pas bunda nggak tahu kita. Jadi biasanya aku naruh suratnya itu di dalam tas bunda nih. Biar nanti surprise. Iya, nanti bunda di kantor pas buka tas, wah apa nih kartu, biasanya dia baru buka kayak gitu. Itu sih yang bikin seru dan mungkin spesial untuk bunda kayak gitu. Kalau aku sendiri sih sebenarnya dibilang unik tuh gak yang unik-unik banget, karena ya hadiah buat bunda juga ya hadiah-hadiah yang normal-normal aja, kayak buat ya emang buat orang tua, buat bunda juga kan. Jadi ya emang hadiah-hadiah biasa yang sekiranya emang bunda tuh perlu, emang lagi butuhin, nah itu yang bakal dibeliin sih. Jadi bukan yang bener-bener unik atau spesial, tapi yang penting itu bergunanya sih buat bunda. Itu. Oke. Kalau diberi kesempatan menghabiskan 1 hari penuh bersama bunda, kalian mau ngapain nih? Kalau aku sendiri sih karena emang bunda tuh punya impian ya, bunda tuh punya impian bisa keliling Indonesia, ngeliatin ya keindahan Indonesia. Pengen sih kalau misalkan bisa seharian ngeliatin keindahan Indonesia tuh sama bunda berdua. Berarti keliling Indonesia bersama bunda ya? Walaupun emang gak berdua, mungkin sama keluarga juga itu udah jadi sesuatu yang emang pasti berharga banget. Karena itu emang juga impian bunda kan, bisa dibawa ngeliatin keliling Indonesia, apa aja sih yang sebenarnya Indonesia tuh punya, dan emang benar-benar jadi kebanggaan Indonesia juga sih. Itu. Buat Nadine? Kalau buat aku, kebetulan aku sama bunda punya hobi yang sama, itu belanja. Girls typical. Girls banget. Sama kita suka kulineran. Kita juga suka traveling. Kita biasanya pergi ke suatu tempat, nyari apa sih makanan khasnya di daerah ini, terus kita makan. Dan aku sama bunda itu suka banget thrifting sih kak, itu. Iya, itu girls banget. Iya, itu cewek banget. Iya, apa-apa. Kalau apa pesan spesial yang ingin kalian sampaikan pada Hari Ibu tahun ini? Kira-kira ada pesan apa yang mau disampaikan gitu? Kalau buat bunda, terima kasih udah menjadikan Nadine menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini, dan sudah melengkapi rasa kasih sayang Nadine tuh udah terpenuhi dengan adanya bunda. Terima kasih bunda. Selamat Hari Ibu bunda. Buat Rafael? Kalau dari aku, pertama ya buat bunda terkhususnya, terima kasih untuk segalanya yang emang udah dilakuin buat aku. Walaupun emang aku jarang mengungkapkan dan juga jarang ngomong ke bunda, even kayaknya jarang banget ngomong ke bunda, tapi one thing yang aku ingin bunda tahu itu, aku sayang sama bunda. Apapun itu, emang bunda udah ngasih ke aku. Mungkin aku kurang ngasih ke bunda, tapi someday aku bakal berusaha yang terbaik untuk bisa ngebahagiain bunda. Itu sih.
So sweet. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, menurut kalian apa yang bisa dilakukan anak muda untuk saling menghargai peran ibu di masyarakat? Kalau buat anak-anak muda di luar sana yang bisa dilakukan demi ibu, itu yang pertama sebenarnya hal yang sangat sederhana banget, lebih peka terhadap orang tua, karena itu juga yang terjadi di diri aku sendiri. Mungkin kurang peka ke orang tuanya, terutama terhadap bunda sendiri, terhadap ibu kalian masing-masing. Jadi tolong guys, ke ibu kalian masing-masing lebih peka dan lebih perhatian ke ibu dan orang tua kalian sendiri. Betul, aku setuju banget sama Rafael. Kalau misalkan kita tuh harus emang peka sama ibu, apalagi ibu yang ngelahirin kita, yang berjuang juga gimana caranya. Gengsi. Betul. Ibu yang berkorban banyak gitu. Aku setuju sama Rafael. Oke, terima kasih untuk Rafael dan Nadine. Makasih Sama-sama, banyak Kak. ya. Terima kasih Udah kembali. cerita-cerita tentang ibu. Pasti gak gampang juga kan, buat personal juga. Betul. Iya, Jadi benar-benar. makasih banyak ya. Dan untuk momen yang tepat untuk kita semua mengingat dan menghargai tentang Hari Ibu ini, gimana sih kalian harus menghargai ibu kalian dan juga menyayangi ibu kalian, dan jangan gengsi guys, karena anak-anak sekarang kan pasti banyak yang gengsi ya. Aku pun Betul. juga masih ada sedikit-sedikit rasa gengsinya. Jadi menurut aku kalian bisa mencurahkan isi hati kalian tuh pas Hari Ibu, itu pas banget momennya gitu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa kasih sayang untuk Hari Ibu kalian. Siapin kado yang berharga atau berkesan untuk ibu kalian. Terima kasih sudah mendengarkan POV UPJ. Sampai jumpa. Bye.